Cara saya mendapatkan penghasilan mingguan dari budidaya pisang. Teman-teman bisa tonton dulu video sebelumnya. Di sana saya sudah menjelaskan mengenai 8 cara mendasar untuk mendapatkan 1 juta sampai dengan 3 juta per minggu hanya dari usaha budidaya pisang ini, teman-teman. Halo Sobat Tani, kembali lagi bersama saya di channel 3 Pandawa. Teman-teman sudah lihat intro di awal tadi. Baik, di sini saya akan perjelas ya mengenai video tadi. Jadi inti dari video tersebut yaitu bagaimana caranya ya teman-teman. Bagaimana sih caranya kita mendapatkan penghasilan mingguan hanya dari usaha budidaya pisang. Pastinya di antara teman-temannya, jadi di benak teman-teman ini berpikir gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan penghasilan mingguan hanya dari usaha budidaya pisang ini. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu. Jadi simak videonya, siapin dulu kopinya supaya nggak gagal paham, mantap. Oke, kembali ke pembahasan awal. Caranya itu bagaimana? Ya, caranya saya harus usaha. Usahanya apa ya? Saya berbudidaya pisang ya, teman-teman. Namun yang jadi pertanyaan, jumlah bibit pisang yang harus kita tanam itu berapa? Luas lahannya berapa? Modal yang kita butuhkan itu berapa? Dan kita harus dapat berapa ton untuk satu kali panen supaya kita dapat penghasilan segitu ya, teman-teman. Dan pada saat sudah memasuki masa panen, kita itu harus ngejual ke siapa gitu. Baik, di sini saya akan jelasin ke 5 pertanyaan tadi ya teman-teman. Tapi di sini saya ingetin dulu ke teman-teman, jangan punya pikiran susah, modalnya besar. Jangan punya pikiran seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa merintis dulu dari awal ya. Jadi nantinya itu bertahap, bertingkat, berlanjut teman-teman. Nanti teman-teman ngerasain sendirilah kalau sudah terjun ke usaha dunia budidaya pisang, enaknya itu gimana usaha budidaya pisang ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya teman-teman, ini yang paling penting banget ya. Jadi jumlah bibit pisang yang harus kita tanam itu berapa pohon sih? Nah, dulu pas awal banget nih saya nanam bibit pisang atau saya terjun ke dunia usaha budidaya pisang, kurang lebih sekitar 1.300 pohon saya tanam teman-teman, dengan jenis pisang muli dan dengan jarak tanam 1,5 meter kali 2 meter teman-teman. Nah, pastinya di antara teman-teman nih ada yang punya pikiran, aduh banyak banget jumlah segitu, 1.300 pohon harus kita tanam supaya dapat penghasilan segitu. Oke, di sini saya jelasin ya. Jadi nggak harus 1.300 pohon ya teman-teman. Teman-teman bisa menggantinya dengan jenis pisang lain, seperti pisang usuk, pisang kepok, pisang tanduk, pokoknya pisang-pisang besar yang bobotnya itu bisa 2 kali lipat daripada pisang muli. Nah, kalau misalkan bobotnya 2 kali lipat, berarti kan bibit pisang yang kita tanam pun juga enggak sampai 1.300, bahkan bisa setengahnya gitu ya teman-teman. Kalau jumlah segitu masih terlalu kebanyakan ya teman-teman, bisa nanam 50 sampai dengan 100 pohon aja dulu supaya teman-teman di sana itu belajar ya. Jadi pelajari, amati, lalu eksekusi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ini yang sering menjadi kendala para petani pemula yang mau terjun ke usaha dunia budidaya pisang. Jadi kita membutuhkan luas lahan yang cukup luas lah teman-teman. Jadi untuk menanam 1.300 pohon itu kita membutuhkan luas lahan kurang lebih sekitar 300 bata ya teman-teman. Kalau nggak ada lahan seluas itu ya teman-teman, gunain lahan yang ada ya. Jadi sekiranya lahan tersebut bisa kita gunakan untuk budidaya pisang. Makanya saya tadi bilang ya merintis dulu dari awal. Jadi bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi mulailah dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Teman-teman pelajari dulu, amati dulu, baru eksekusi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Dan yang ketiga mengenai modal ya teman-teman. Nah, ini nih yang cukup sulit ya. Karena modal awal saya berbudidaya pisang itu menghabiskan kurang lebih sekitar 20 juta ya. Tapi tergantung dari cara kita memanage uang tersebut. Jadi bisa kurang, bisa lebih ya. Tapi tenang aja ya teman-teman, saya pun juga sama. Jadi enggak saya langsung siapin 20 juta itu sekaligus, enggak. Tapi saya merintis dulu. Jadi ada modal, misalkan nih saya punya modal 1 juta, ya udah saya gunain untuk beresin lahan supaya lahannya itu bisa kita tanam bibit pisang. Kalau misalkan ada modal lagi, saya siapin untuk beli bibit pisangnya, ada modal lagi saya siapin untuk nanam, pokoknya terus begitu ya teman-teman. Jadi merintis dulu, ada modal kita gunain untuk budidaya pisang, jadi nggak harus sekaligus kita siapin. Yang keempat, kita harus dapat berapa ton untuk satu kali panen. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap ya teman-teman kalau udah ngomongin tonan ya. Target saya untuk satu kali panen tuh nggak usah muluk-muluk ya teman-teman, saya cukup 3 kintal aja teman-teman untuk satu kali panen, dikali harga sekarang yang lagi turun itu 3.000 per kilo ya. 3 kali 3 900.000, itu hitungan para petani ya teman-teman. Kadang bisa kurang, kadang bisa lebih ya, tapi rata-rata itu segitu teman-teman. Saya bisa dapat kurang lebih sekitar 3 kintal untuk satu kali panen. Nah, satu kali panen itu ya 1 minggu teman-teman. Jadi dari sekian banyak, misalkan 1.000 pisang nih yang saya tanam, nah itu bisa panen seminggu sekali teman-teman. Jadi bisa continue terus sampai pohon pisang kita itu dipanen semua. Jadi jangka waktunya itu 1 minggu sekali untuk satu kali panen.
Tapi di sini saya perjelas dulu ya. Jadi bukan artian 3 kintal itu satu kebun kita panen cuma dapat 3 kintal, bukan ya teman-teman. Tapi yang namanya pohon pisang itu panennya nggak bisa serentak, tapi bertahap ya teman-teman. Misalkan kita nanam 100 pohon, ya udah si panennya itu bertahap gitu. Nggak bisa 100 pohon kita panen sekaligus, enggak teman-teman. Tapi bertahap ya untuk masa panennya. Cara ngejualnya itu kemana dan ke siapa? Ya ke pengepul ya teman-teman, karena saya pun juga sama ngejual pisang saya ini tuh ke pengepul, nggak langsung ke pasar, karena daya tampungnya itu lebih besar ya kalau untuk ke pengepul. Nah kalau misalkan ke pasar mungkin daya tampungnya itu lebih sedikit dan cara masuknya pun juga susah karena sudah di drop sama pengepul tersebut. Jadi saya saranin kalau misalkan teman-teman budidaya pisang skala besar itu ngejualnya ke pengepul, jangan langsung ke pasar ya. Kalau misalkan teman-teman banyak relasi di sana ya silahkan, mau ngejual ke pasar juga silahkan, mau ngejual ke pengepul juga silahkan. Tapi yang saya saranin sebelum menanam bibit pisang, teman-teman siapin dulu pengepulnya, jalin komunikasi yang baik kepada para pengepul ataupun kepada penjual pisang yang ada di pasar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.